Hai, jumpa lagi bersama saya, Bunda Keko Family. Nah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah ya. Nah, kali ini teman-teman saya mau membuat konten untuk apa ya? Untuk mem- membuat konten tanpa eh, seseorang ya di hati saya yang saya sangat sedih, tapi teman-teman perlu tahu. eh, nah teman-teman, kali ini saya tidak membuat konten masak lagi dulu ya untuk sementara, karena beberapa hari ini saya tidak membuat konten. Saya mendapatkan musibah karena suami saya tiba-tiba eh, meninggal dunia dikarenakan bukan karena kesehatannya yang drop, bukan karena suami saya sakit, bukan karena tiba-tiba dia kurang sehat di jam 5 subuh ya, dini hari. Uh, saya juga kaget. Saya membuat konten ini bahwa saya tidak sanggup membuat konten dulu karena masih berduka. Suami saya itu, saya mau cerita tentang keadaan suami saya sebelum beliau meninggal. uh, Seminggu yang lalu memang suami saya menjalani operasi mata, yaitu katarak, tetapi beliau sudah merasa sehat. Terus kami pergi kontrol ke dokter, bahwa dokter bilang matanya sudah membaik, sangat baik ya. Dan setelah itu kami mau berangkat pulang ke Palu, tetapi dokter bilang kasih selesaikan dulu pengobatan, satu kali kontrol baru bisa balik pulang ke Palu. Nah, setelah itu hari Kamis mau kontrol, bukan hari Kamis, ya hari Kamis sebenarnya mau kontrol. Tetapi beliau hari Selasa tanggal 14 uh, tanggal 14 2025 bulan 1 itu suami saya meninggal dunia di jam 5 subuh pagi. Kronologisnya yaitu disebabkan karena dia tiba-tiba tidak enak badan tidak enak badan sehingga dia merasa dadanya sesak, dan akhirnya saya kasih minum obat. Saya ngajak ke dokter tapi beliau tidak mau. Terus dia melakukan dia minum obat yang di bawah lidah, tetapi ternyata obat itu tidak tertelan di dalam mulutnya, karena kalau obat di bawah lidah itu lambat larut ya, beda di atas lidah. Setelah itu dia tidur, dia minta baring. Saya tetap ajak ke dokter tapi dia tidak mau. Beliau tidak mau. Terus dia minta tidur di kamar, sehingga tiba-tiba dia kurang sehat, langsung dia drop. Saya membangunkan dan saya kasih cium minyak kayu putih, tetapi dia sudah tidak berdaya. Saya langsung bawa lari, panggil kakak saya dan adik saya dan keluarga saya yang lain untuk membawa dia ke rumah sakit. Lanjut saya ke PJT, rumah sakit pusat jantung. Itu ditangani oleh dokter sangat baik, tetapi beliau memang mungkin lebih disayang oleh Tuhan. Dan setelah itu dia dipanggil sama Tuhan, diperiksa sama dokter 30 menit lewat, sehingga dokter itu mengatakan bahwa dia uh, tidak tidak bisa tertolong lagi, sehingga suami saya tepatnya tanggal 14 pagi beliau sudah meninggal dunia. Dan itu sangat membuat perasaan saya sangat sakit, karena kehilangan seorang suami yang sangat baik, dan tiba-tiba dia pergi begitu saja. Sebelum itu beliau sehat-sehat, hasil lab semua pemeriksaan semua sehat.
tetapi karena Tuhan mungkin lebih sayang suami saya, Tuhan panggil dia. Dan sebelum beliau meninggal malamnya itu, suami saya mengajak saya untuk pergi makan mie, mie titi dan mie goreng dia, mie Hokiang. Mungkin itu yang terakhir dari beliau, tetapi saya terus terang selama seminggu saya tidak ada perasaan bahwa suami saya akan pergi, tetapi karena saya tidak punya perasaan bahwa suami saya akan pergi, saya menganggap itu seperti hal-hal yang biasa saja. Tetapi untuk sebelumnya itu saya mengantar keluarga sepupu untuk kemo ke rumah sakit Siloam. Memang suami saya itu selalu bilang, saya kalau dipilih diminta sama Tuhan sakit, mending saya tidur di saat saya mending saya mati di saat saya tidur, begitu. Tetapi saya tetap marah sama suami saya, tidak boleh kita bicara begitu, bahwa Tuhan itu pasti sayang sama kita. Kalau memang kita sudah waktunya dipanggil sama Tuhan, ya dipanggil sama Tuhan, tetapi kalau belum jangan meminta itu. Dan perasaan saya sangat sakit sekali setelah ditinggal suami saya, karena begitu banyak hal yang kami harus kerjakan, yang kami harus urus, dan yang harus kami selesaikan, tetapi beliau tetap beliau meninggalkan saya dengan anak saya yang masih kecil. Tetapi saya yakin percaya Tuhan mengambil keputusan ini yang terbaik buat suami saya. Saya sangat terpukul karena saya belum menjadi istri yang terbaik buat beliau, tetapi saya sudah berusaha selama hidup beliau. Saya urus dia, baik sakit maupun tidak sakit. Dan setelah itu di Makassar, berapa hari di rumah orang tua saya, suami saya berangkatkan ke Toraja untuk dimakamkan satu patane kuburan dengan orang tua, nenek, dan keluarga yang lain. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan saya yang terbaik dengan anak saya. Saya sangat terpukul sekali karena semua impiannya itu belum terselesaikan yang dia mau lakukan ke keluarga, karirnya, dan karirnya itu masih panjang. Tetapi karena Tuhan lebih sayang dia, Tuhan panggil dia, dan saya itu harus merelakan suami saya untuk berangkat sama Tuhan Yesus. Setelah berapa hari ini saya tidak membuat konten, teman-teman, saya minta maaf sekali, karena saya membuat konten berapa hari saya tidak membuat konten. Dan setelah ini saya akan mengupload video-video waktu suami saya masih ditangani di rumah sakit, di rumah, sementara ibadah di rumah 3 malam, dan lanjut di perjalanan ke Toraja sehingga sampai pemakaman di Tanah Toraja. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan anak saya, sekalipun beliau sudah diambil sama Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya semua ada jalan yang terbaik buat saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya hari ini. Mungkin cerita saya ini tidak sempurna bagi teman-teman, tetapi hari ini saya membuat konten khusus untuk memberitahukan bahwa saya beberapa hari tidak membuat konten karena saya lagi berduka. Saya masih berat untuk melakukan konten tanpa
suami saya, karena biasanya saya membuat konten itu bersama suami saya dan anak saya. Oke teman-teman, nanti saya membuat konten video untuk video-video yang selama dia di rumah sakit ya, dan sampai penguburannya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya, Bunda Keko Family. Dan semoga konten saya ini makin berkembang, dan minta tolong bantuannya untuk di like dan subscribe ya, channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye bye.